Ya baik Sobat Peduli, untuk hari ini seperti biasa ya, manajemen menghadirkan narasumber dan tetaplah bersama Apa Kabar Pare-Pare. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa Kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Sudirman, kita sapa aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu berkenan hadir ya di studio untuk yang kali sekian. Baik. Saya yakin sepertinya ini bukan kali pertama. Bukan ya. Ya baik, terima kasih buat Ibu Safriani Sudirman selaku anggota dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Komisioner KPU Kota Pare-Pare. Dan Sobat Peduli, tema kita hari ini adalah kepedulian perempuan terhadap pemilihan umum tahun 2024. Disilakan untuk Anda, ada 0811459969. Bicara tentang wanita nih ya, perempuan gitu kan. Sebenarnya sih nggak ada perbedaan perempuan, wanita gitu kan. Yeah. Hanya saja mungkin dari kita pernah dengar bahwa memang perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki gitu ya, dari survei kependudukan seperti itu. Ini artinya peluang suara terbanyak bisa jadi di perempuan ya Bu ya, karena di sini harusnya seperti itu gitu. Nah, ini kepedulian perempuan terhadap pemilihan umum, apa sih yang dicanangkan KPU itu sendiri untuk kali ini? Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Radio Peduli ya untuk kesekian kalinya juga menghadirkan KPU sebagai narasumber di acara talk show pagi ini. Ya, tadi dikatakan bahwa penduduk perempuan itu lebih besar jumlahnya. Ya, di daftar pemilih juga itu selalu lebih besar perempuan. Sebagai contoh di pemilu 2019 kemarin itu pemilih perempuan itu jumlahnya 52% dari pemilih laki-laki. Untuk pemilu 2024 ini kita belum belum menyampaikan data karena nanti tanggal 21 Juni ini baru akan ditetapkan DPT-nya. Tetapi dari struktur kependudukan itu sudah selalunya memang selalu lebih besar jumlah perempuan. Dan memang kalau seharusnya melihat dari data tersebut pengguna hak pilih juga itu selalu lebih besar perempuan. Nah, kalau dalam hitung-hitungannya kan harusnya juga yang pemilih perempuan yang sudah cukup besar itu tentu suara perempuan juga sudah cukup besar. Nah, kalau di Pare-Pare sendiri antusiasme pemilih perempuan itu selalu lebih tinggi dari pemilu ke pemilu, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Seperti itu. Mungkin banyak faktor yang mempengaruhi. Umumnya itu adalah para pemilih perempuan itu kalau sudah punya figur calon yang mereka suka, mereka mau pilih itu umumnya ya selalu berusaha untuk membuat jadi gitu. Jadi mereka ya berbondong-bondong untuk menggunakan hak pilih. Kemudian juga memang dari pihak kami, dari pihak KPU dan juga stakeholder yang lain itu selalu berusaha untuk menyampaikan pendidikan politik dan pendidikan pemilih kepada kelompok-kelompok marginal. Di salah satunya adalah kami kategorikan adalah kelompok perempuan, karena kelompok perempuan itu rentan. Dalam beberapa survei yang dilakukan dan dalam beberapa bacaan itu selalu dikatakan bahwa perempuan itu rentan terhadap tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dalam pemilu, misalnya rentan terhadap money politik gitu. Jadi kita selalu berusaha untuk memberi penyadaran kepada perempuan. Kemudian juga terkait dengan
peran perempuan dalam pemilu. Perempuan selain jadi pemilih juga bisa menjadi yang dipilih, kan begitu. Di dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa harus ada 30% perempuan dalam setiap pencalonan. Juga dalam setiap pendirian partai politik atau kemudian pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta pemilu itu harus menyertakan kepengurusan 30% perempuan. Nah, dari sini kita selalu berusaha untuk memberikan semangat kepada perempuan bahwa kesempatan ini jangan disia-siakan. Mari kita menjadi salah satu dari yang dipilih begitu. Dan kalau di Parepare ya kita melihat bahwa hari ini anggota legislatif di Parepare itu meskipun belum cukup 30%, tetapi itu sudah cukuplah jumlahnya. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi jauh lebih baik lagi, mencapai angka 30% ataupun mungkin dilebihkan lagi gitu. Gitu, keren banget ya perempuannya. Saya ini sedikit bangga ya menjadi perempuan gitu kan. Tetapi memang saya sepakat nih Bu ya. Tapi sebentar saya informasikan dulu. Baik Sobat Peduli 0811459969 disilakan untuk Anda ya yang ingin bertanya seputaran kepedulian perempuan terhadap pemilihan umum tahun 2024. Nah, jadi kalau seandainya kan kita ketahui nih bahwa perempuan banyak nih. Bagaimana selain memilih juga bisa menjadi yang dipilih. Iya. Yang dipilih dan terpilih gitu kan. Memilih, dipilih, terpilih seperti itu. Nah, memang kan kursi-kursi yang disediakan untuk perempuan juga memang tidak setara dengan yang disiapkan untuk kaum laki-laki seperti itu ya. Tapi minimal ada suara perempuan di situ. Contohnya di Parepare kan tadi 30%. Nah, hasil dari jaringan dari KPU itu sendiri untuk sementara ini ya, apakah sudah ada dikeluarkan untuk ketetapan yang dipilih dan memilih? Ya karena sekarang ini masih dalam tahap pengajuan pencalonan untuk anggota legislatif. Sudah berapa banyak Bu? Untuk tahun 2024 semua partai sudah mengajukan calon. Semua partai? Ya, ada berapa partai itu? Di Parepare ada 16 partai yang mengajukan pencalonan untuk pemilu 2024 dan sekarang dalam tahap verifikasi administrasi untuk kelengkapan dokumen dari masing-masing bacalek yang diajukan. Karena itu adanya keharusan yang ditetapkan dalam undang-undang maupun PKPU terkait dengan pemilihan umum, itu harus setiap partai harus mengajukan calon 30% perempuan. 30% dari satu partai. Dari setiap partai, ya. Jadi ya kalau mau lolos untuk maju menjadi peserta pemilu di dapil masing-masing itu setiap dapil harus menyertakan harus ada keterwakilan perempuannya 30%. 30%. Setiap partai harus. Dalam artian umpamanya contoh nih Pak Bu ya, kalau dikamuflasikan umpamanya dispekulasikan ya, 5 laki-laki 2 perempuan atau 5 laki-laki 1 perempuan setengah. Misalnya kalau kan sekarang Parepare sudah menjadi 4 dapil ya. 4 dapil, baik. Kalau pemilu 2019 itu baru 3 dapil, masih 3 dapil. Sekarang untuk 2024 itu sudah 4 dapil. Oh, luar biasa. Untuk 2024 ini dapil Parepare 1 itu Kecamatan Bacu Kiki Barat. Kemudian dapil Parepare 2 itu Kecamatan Bacu Kiki, dapil Parepare 3 itu Kecamatan Ujung, dan dapil Parepare 4 itu Kecamatan Soreang. Misalnya kalau di dapil Parepare 2 misalnya Bacu Kiki, di situ ketersediaan kursi ada 4. Baik. Untuk menghitung 30% keterwakilan perempuan itu dari PKPU nomor 10 tahun 2023 itu sudah menetapkan. Jadi setelah dihitung-hitung itu dari 4 bacalek harus ada 1 perempuan. 1 perempuan, berarti 1 banding 3. Ya, seperti harus itu. ada 1 perempuan. Iya, baik. Jadi 4 kursi yang disiapkan. Jadi sudah tersaring yang mendaftar sudah 16 partai ya. 16 partai itu tentunya mereka mengajukan masing-masing calegnya seperti itu. Itu sudah ada Bu yang masuk ke KPU? Iya, sudah ada. Sekarang lagi tahap verifikasi administrasi. Berapa banyak itu Bu dari 16 partai yang mendaftar? Ya, kalau dihitung-hitung sih kalau misalnya
Kalau dari Dapil Parepare 1 itu 2 perempuan, Ya. Parepare 1 itu Parepare 2 itu 1 perempuan masing-masing partai ya. Ya. Parepare 3 itu 2 perempuan, Baik. Parepare 4. kalau saya tidak salah ya, Parepare 4 itu juga 2 perempuan. 2 perempuan Ya, juga. jadi kalau ya dikali-kali lah 16 kali 16 kali segitu. sekian ya, pokoknya udah ada deh Iya, perwakilan udah ada, perempuan Pak. di situ, Sudah luar ada, ya. biasa, ya. Mudah-mudahan semua nanti sampai penetapan DCT di bulan November itu semua bacalek perempuan yang diajukan ini semuanya memenuhi kriteria. Kriteria. Karena kalau ada partai yang tidak lolos bacaleknya, kemudian berkurang ketersediaan keterwakilan perempuan 30%, maka bisa dipastikan partai itu tidak bisa Lolos. mengikuti pemilu di dapil itu. Begitu Itu ya. dia. Baik, Wah, Sobat Peduli bersama dengan Ibu Sapriani Sudirman ya. Beliau adalah anggota divisi teknis penyelenggaraan Komisioner KPU Kota Parepare. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Karena pesta demokrasi itu kan keterbukaan ya, bebas dan rahasia. Masih seperti itu ya Bu? Iya, Ya, konon masih. kabarnya Masih luber dan jurdil. tetap Iya, luber tetap. dan Tuh. jurdil. Iya, belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Karena konon kabarnya ada informasi dan ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa sempat ada wacana untuk tertutup ya. Ya, itu sudah selesai tuh. Sudah selesai. Kemarin Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa sistem pemilu yang dilakukan tetap proporsional terbuka. Proporsional Iya. terbuka kan. Iyalah, nggak usah pakai tutup menutup. Nanti malah ini terbuka aja banyak yang curiga, gimana lagi tertutup Iya. Bu ya gitu kan. Ya baik Sobat Peduli, ada 0811459969 dan saat ini juga Anda bisa menyaksikan di live streaming ya Sobat Peduli ya melalui Radio Peduli Parepare. Dan saat ini seru banget nih kalau kita bicara tentang pesta demokrasi, karena di sini apa? Kalau mau jadi orang merdeka ya, jadi orang merdeka tuh jangan mau gitu kan diiming-imingi, Iya, betul. gitu kan, diiming-imingi memang satu rumah satu mobil gitu. Rumahnya miniatur Ibu, mobilnya juga mobil-mobilan gitu kan. Tinggal disiram sudah nanti besar. Iya, di sana besar, dikasih minyak tanah gitu. Iya, nah ini kan dari 16 partai, kemudian salah satu syarat untuk bisa lolos partai itu sendiri di KPU adalah dia harus mengusung 30% dari perwakilan perempuan. Iya. Kemudian apa nih Bu persyaratan untuk dari partai itu sendiri dia untuk mencalonkan dirinya di Dapil 1, 2, dan 3, dan 4 itu tadi? Selain ijazah tentunya ya Bu ya, Ya, pendidikan. Syarat pencalonan ya. Iya. Syarat Individu untuk- dari partai syarat untuk itu, menjadi iya. calon ya. Iya. Kalau di aturan KPUC itu selain sebagai warga negara Republik Indonesia, Baik. kemudian juga harus bebas sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian ada harus menandatangani surat pernyataan yang isinya terkait dengan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian tidak pernah dijatuhi pidana minimal 5 tahun terakhir, kemudian menjadi anggota partai yang bersangkutan yang mengusung, apalagi ya, kemudian ya ijazah minimal SMA atau sederajat. Kemudian bagi yang mantan narapidana, jika mantan narapidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, itu harus menunggu jeda 5 tahun dulu baru kemudian boleh Bisa mencalonkan diri. mencalonkan Ya, diri. sepintas begitulah. Seperti itu Iya, ya, iya. garis besarnya. Garis Jadi besarnya. selain pendidikan SMA, gitu, SMA sederajat, kemudian dia mencintai Pancasila seperti itu. Kalau dulu zaman dulu kita ada namanya P4. Ya. P4. P4. Kemudian juga harus ada partainya. Nggak ada yang independen, Bu. Kalau untuk DPRD itu tidak ada independen. Ada namanya calon DPD. Itu perseorangan, dan itu adanya di provinsi karena daerah pemilihannya itu meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan. Jadi nanti yang terpilih itu 4 orang di setiap daerah di setiap Kabupaten gitu provinsi. ya? Oh, provinsi? Iya, karena dia daerah gitu. pemilihannya satu provinsi, setiap provinsi gitu. Seperti itu. Ya, itu pencalonan perseorangan DPD, Dewan Perwakilan Daerah.
Oh baik. Ya. Oh jadi seperti itu ya, untuk independennya bisa, tapi Iya. tingkatannya Di provinsi, lebih di atas iya, di iya. provinsi lagi seperti itu. Nah itu kan persyaratan untuk pencalonan individu dari, maksud saya yang mewakili per partai itu Iya, sendiri. iya. Selain nah partai itu selain dia harus mengusung 30% dari suara perempuan, apalagi Bu syaratnya? Eh, Syaratnya harus yang paling untuk partai sih yang paling yang paling jelas itu adalah mengusung bacalek minimal sejumlah dengan ketersediaan kursi di masing-masing dapil, dan itu tadi memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Itu. Baru bisa dia Baru lolos bisa, di iya. KPU ya. Iya. Nah ini kan dari 16 kan itu kan salah satunya Bu ya, Mm. salah satu dari ketetapan untuk lolos satu partai. Pasti kan ada juga poin-poin yang lain, umpamanya dia harus punya di daerah pemilihan itu, umpamanya dia harus punya sekian banyak suara umpamanya, atau sekian banyak anggota seperti Oh itu. ya, itu sudah lewat tahapannya. Oh, tahapannya sudah lewat. Itu untuk verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Ya. Untuk menjadi peserta pemilu, semua partai yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM itu harus melalui yang namanya tahap verifikasi. Verifikasi. Untuk Pare-Pare itu kemarin kita selain yang 9 partai yang lolos kita istilahkan sebagai partai Senayan, 9 partai, kemudian kita juga melakukan verifikasi terhadap 9 partai non parlemen. Nah, di Pare-Pare ini yaitu tadi yang lolos itu adalah semua partai yang lolos untuk memasukkan pencalon itu adalah semua partai yang sudah lolos tahap verifikasi, Ya. peserta pemilu kemarin. Oh berarti ada beberapa tahapan. Iya, ada. ya. Ini sudah masuk tahapan pencalonan. Pencalonannya. Jadi tahapan verifikasi partai pemilu itu dimulai di bulan Juni 2022 kalau saya tidak salah ingat, sudah Bu, 1 tahun. Kayaknya kita perlu bikin sosialisasi informasi kepada masyarakat dari KPU langsung. Ya, terkait dengan jadwal ya. Iya, seperti Iya, itu. iya. Ah, Bisa dijadwal kembali. boleh. Jadi nanti kita bikinkan informasinya biar berulang diinformasikan Ya, siap. di Radio Peduli seperti itu. Betul. Nah, bersama Ibu Sapriani Sudirman dan masih tentang kepedulian perempuan terhadap pemilihan umum tahun 2024. Baik Sobat Peduli, saya akan kembali lagi, jangan kemana-mana ya. Silakan melakukan aktivitas tapi tetap mendengarkan 96,9 FM. Ya baik Sobat Peduli, sementara ini ya bagi Anda yang sudah mengaktifkan live streaming, tentunya Anda melihat narasumber yang baru hadir ya, satu lagi di tengah-tengah kita. Ya, nanti sementara masih saya informasikan kepada Anda siapakah gerangan narasumber kita yang hadir menemani Ibu dari KPU ya Kota Pare-Pare ya, yang menemani beliau adalah Ibu untuk saat ini. Yang tadi kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Safriani Sudirman. Perempuan itu memang lebih banyak gitu kan dibanding ini, dan banyak juga dan beberapa syarat untuk lolos untuk partai politik, kemudian juga calon-calon yang diajukan oleh partai politik itu sendiri, syarat-syaratnya seperti apa aja, dan syarat-syarat dari untuk lolosnya satu partai di KPU Kota Pare-Pare adalah dia wajib mengusung 30% perempuan. Contohnya nih 1:3 dalam satu dapil seperti itu Untuk yang 4 kursi. 4 kursi ya. Dan maksimalnya berapa kursi itu? Kalau di DPRD kabupaten kota itu khususnya Pare-Pare ya. Iya. Itu kan ada berhitung jumlah penduduk. Iya. Nah, kalau di Pare-Pare itu kan 25 kursi. 25 Jadi kursi itulah, dibagi 4 itu. Iya, tidak. Satu dapil itu paling sedikit 3 kursi, Baik. paling banyak 12 kursi. 12 kursi. 4 sampai dengan 12 kursi. Tiga. 3 sampai Iya. dengan 12 kursi Iya. seperti itu. Baik, luar biasa, dan sudah ada beberapa nama ya yang diajukan ke KPU. Iya. Itu sudah mulai. Sampai dengan kapan itu, Bu? Proses pencalonan ini kalau di jadwal itu sampai dengan bulan November 2023 ini. 2023. Ya, berarti jadi masih ada tanggal waktu. bulan November itu sudah penetapan daftar calon tetap. Oh, sudah ditetapkan. Iya. Seleksinya sampai tanggal berapa? Bulan berapa, Bu?
Ya, berjalan terus ini Sempat sampai berjalan, sampai iya, pengumumannya nanti DCT November Iya. itu ya. Jadi ini sudah menjelang ke proses perbaikan dokumen. Perbaikan Iya. dokumen. Oh, Jadi berarti tanggal 26 nanti ini partai politik sudah bisa melakukan perbaikan terhadap dokumen-dokumen bakal calon yang masih belum benar. sudah ada berapa bakal calon Bu tadi ini? Ya, Sudah ada berapa bakal calon yang diterima berkasnya di KPU? sudah ada 16 partai. Dari 16 partai itu kan mengusung masing-masing 25 bakal calon. Masing-masing 25 Iya, bakal calon. iya. Iya, berarti itu semua sudah masuk ya, Bu. Iya, Ya, tinggal sudah. diverifikasi aja. Iya, tinggal diverifikasi administrasi. Iya. Ini sudah menjelang masuk ke proses perbaikan administrasi. Kenapa oleh- mesti ada perbaikan? Apakah Karena masih ada yang harus diperbaiki kan. contohnya Bu? Kalau di KPU itu memang selalu ada tahapan yang memungkinkan kepada setiap peserta pemilu untuk melakukan perbaikan. Perbaikan. Misalnya masih ada yang dokumennya misalnya dalam misalnya harus dilegalisir, kemudian Oh, ternyata belum baik. dilegalisir. Seperti itu. Seperti itu. Misalnya surat keterangan sehat jasmani dan rohaninya misalnya masih harus diperbaiki misalnya gitu. Oh, seperti itu ada. Iya. Baik. Kemudian nama juga ya Bu ya harus Iya. sesuai. Misalnya namanya misalnya harus disesuaikan antara nama yang dimasukkan ke daftar pengajuan dengan yang ada di KTP misalnya seperti itu. Jadi itu semua masih terbuka kepada partai untuk diperbaiki. Ya, cakupan wilayah KPU Parepare ya KPU aja ya Bu Iya, ya, KPU Parepare Parepare aja aja, gitu iya, kan iya. ya. Baik. Nah, ini untuk schedule-nya ini kan sekarang tahap verifikasi, tahap perbaikan berkas Iya, administrasi menuju tahap perbaikan. Iya. menuju tahap perbaikan. Baik, jadi dari berapa tadi? 9 ya, 6 partai ya. 16. 16 partai masing-masing 25. Iya. 25. Nah, itu yang 3 sampai 12 itu apa calonnya? Itu ketersediaan kursi di masing-masing dapil. Ketersediaan kursi Iya, dan mereka mengajukan Iya. 25 ya. Masing-masing partai itu boleh mengajukan 25 bakal calon, Bakal calon. untuk pemilu 2024. Iya. Nah, di masing-masing dapil itu 25 ini terbagi dalam masing-masing dapil. Iya. Jadi terbagi misalnya di Parepare 1 itu ketersediaan kursinya 7. Iya. 6. 6. Kalau di Parepare 2 itu ketersediaan kursinya 4. Kemudian Parepare 3 itu 6. Iya. Kemudian Parepare 4 itu 8. 8. Jadi masing-masing partai mengajukan sesuai segitu sesuai ya. ya. Nah, ini kan satu edukasi yang luar biasa untuk para emak-emak gitu. Iya. Iya. Soalnya tema kita sekarang ini kan adalah kepedulian wanita terhadap pemilu di tahun 2024. Nah, apalagi kan emak-emak ini kan suaranya paling banyak Iya. gitu kan. Apalagi udah ketemu rame banget. Iya. Udah gitu kan dia kalau udah udah memilih satu orang pokoknya Iya. harus dibikin dia jadi gitu kan. itu. Oh, paling rame Iya, pokoknya Toa itu kalah Iya. sama emak. Itulah yang kemudian membuat suara perempuan tuh selalu pengguna hak pilih perempuan tuh selalu lebih besar. Lebih besar Iya. ya. Iya, daripada nggak ada yang masakin sampai rumah. Baik, sahabat peduli untuk hari ini ya. Satu lagi narasumber untuk hari ini. Terima kasih kepada manajemen dan juga terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir ya, meskipun selama beberapa menit kemudian ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk HM Sodik Asli Umar ya. Apa kabar Bapak? Beliau adalah ya bisa diulang. Ya, ini beliau adalah Kabid Poldagri Kesbang Pol Kota Parepare ya. Di sini temanya sih sebenarnya kita mengacu ke satu, tetap aja dengan pemilu ya, tapi pemilu yang damai di tahun 2024. Indah banget sih damai itu. Iya. Padahal semua orang nih Pak ya, Ustadz Sodik, saya manggilnya Ustadz Sodik aja deh. Nggak apa-apa kan ya, lebih akrab lagi. Ya, manggil Pak Sodik itu kayaknya gimana gitu, ada yang nyangkut-nyangkut ya. Jadi menyangkut namanya damai gitu kan ya. Semua orang tuh tahu damai itu indah, tapi kok banyak banget gitu orang tuh nggak mau damai. Khususnya itu di pemilu gitu kan. Ini pemilu ini bahkan suami istri baku bombe. Gara-gara pemilu tidurnya baku punggungan gitu kan. Gimana nih Ustadz nih? Pemilu yang seperti apa sih yang mengarah ke damai gitu kan, pemilu yang damai gitu. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kami sangat senang sekali, apalagi ini KPU. Kalau pemilu itu kan beliau adalah wasit. Kalau kami ini sebagai apa ya? Juri. Sama
ya Ustaz. membantu Iya, ya, baik. memfasilitasi atau melakukan sosialisasi, karena memang kita dianjurkan ya kalau di KPU Bu Sapriani 30% ya. Jadi kami juga insya Allah akan melakukan sosialisasi, mengikutkan khusus itu ya, sosialisasi tentang perspektif gender. Jadi dengan harapan ibu-ibu ini bisa berkontribusi banyak terkait dengan pemilu. Apalagi kami bagian daripada pemerintah tentu ikut membantu KPU sehingga pelaksanaan acara pemilu nanti insya Allah, terutama pilkada ini bisa sukses ya, aman, damai. Kalau damai itu kan kata-kata salam, jadi orang selalu memberikan salam itu prinsipnya selalu damai, sejuk, tenang ya. Terima kasih. Salam ya Ustadz ya. Salam tuh kalau dibalik jadi males. Ya. Salam damai, malas damai. Jadi yang terjadi seperti itu. Iya, saya nakal memang, Bu. Suka membolak-balikan kata saya. Ya baik, sobat peduli, ada 0811459969 ya. Kalau kita bicara tentang damai itu tadi lagi ya. Jadi seperti apa sih yang damai itu? Apalagi tadi kalau kita sinkronkan dengan topik pembicaraan kita dengan Ibu Safitri Sudirman ya, mengenai bagaimana perempuan itu peduli terhadap pemilihan. Nah, kepeduliannya ini menciptakan suasana yang damai, yang nyaman, kebebasan berekspresi seperti itu kan. Nah, ini ada Ustadz Sodik di sini kita kan, sahabat peduli, silakan 0811459969. Berkenaan dengan perempuan ini kan, begitu kan. Kita tahu nih banyak banget nih perempuan, suara terbanyak perempuan biasanya seperti itu, dan itu udah menjadi satu pengetahuan umum lah buat kita. Bagaimana nih Ustadz nih supaya para emak-emak ini diedukasi memilih gitu, jangan sampai dia kan namanya emak-emak pasti banyak sekali gangguannya, umpamanya money politik, umpamanya duit gitu kan ya. Bagaimana nih mengedukasi supaya emak-emak ini bisa damai gitu? Ya makanya memang kami juga kemarin diundang di TV Peduli, kami sampaikan jangan sampai ada prinsip no money no vote. Tidak ada uang ya tidak ada suara, ini kita harus rubah ini. Baik. Terutama emak-emak ya. Emak-emak ini Ya, waduh. biasa kan kami tidak enak kalau sementara jalan-jalan. Nah, 10 kak tuh kebolai kan tidak enak. Itu kan mengarah ke sana. Ini tugasnya KPU nanti memberikan pencerahan, maka kami melaksanakan sosialisasi perspektif gender. Insya Allah salah satu narasumbernya dari KPU bagus kalau Ibu Sapriani yang hadir ini, emak-emak ini. Biasa emak-emak. Ya, karena ternyata setelah saya cek pemilih perempuan lebih banyak Bu ya daripada laki-laki. Ini sangat berpengaruh sekali. Memang kami sampaikan kepada mereka jangan sampai kita beda pilihan. Ya baku bombe lah bahasanya. 5 tahun baku bombe kan tidak enak ini. Ya. Apalagi suami istri. Apalagi suami istri. Makanya kita dengan adanya seperti ini melakukan pencerahan. Apapun pilihan Anda itu urusan pribadi ya. Betul. Tetapi ketika kita berbicara tentang urusan rumah tangga ya, mari kita duduk bersama. Ini jadi persoalan. Orang duduk enak-enak di kursi, kita bertengkar suami istri. Kasihan anak lah. Ya makanya anak juga bertengkar juga karena pilihannya lain lagi. Pilihannya lain-lainnya. Dan mudah-mudahan sangat berharap sekali kalau perspektif gender nanti ada sosialisasi insya Allah. Di 4 kecamatan kami lakukan ya, mudah-mudahan paling bagus kalau Ibu Sapriani hari karena perempuan. Tentu perasaannya kan beda dengan kami. Biar nggak apa-apa saya jadi MC-nya nanti jadi moderator nanti di sana. Ya baik. Jadi kita kembali lagi ke topik pembicaraan bahwa memang kita sebentar lagi akan ada pesta demokrasi. KPU dengan tugas pokoknya, kemudian selaku penyeleksi, selaku penyelenggara juga KPU seperti itu. Kemudian di sisi lain ada kontrol bagaimana pelaksanaan ini menjadi damai seperti itu. Karena ingat KPU juga tidak sendiri, meskipun dia badan independen, masih ada alat kontrol sosial yang lainnya. Contohnya nih Radio Peduli gitu kan, mensosialisasikan. Kemudian apa saja sih gitu kan. Kemudian ada juga dari Kesbangpol sendiri gitu kan. Dalam hal ini Bapak HM Sodik Asli Umar ya, beliau adalah Kabid Poldagri gitu. Jadi asik banget ini kita ketemu gitu. Nah, hubungannya gimana nih Pak nih? Apakah hubungannya masih ada money politik antara Kesbangpol dengan KPU? Bagaimana nih kalau ada temuan-temuan seperti itu gitu? Apa yang dilakukan oleh KPU? Lalu kada duduk bersamanya di sini ya.
dengan kapasitasnya satu independen, dan yang satu lagi adalah partisipasi pemerintah daerah dalam pemilu damai gitu kan. Partisipasi apa sih Pak yang akan diberikan terhadap pemilu itu sendiri oleh pemerintah supaya damai Pak? Yang pertama itu tadi kita melakukan sosialisasi. Ya, salah satunya mengundang KPU memberikan pencerahan. Hanya KPU Pak, masyarakat nggak perlu? Kami undang juga dari DPR. Audiensnya masyarakat. Audiensnya masyarakat. Masyarakat. Oke, baik. Mungkin kita tidak mungkin undang semua. Betul. Minimal ya bisa di cloning lah yang sudah mengikuti sosialisasi seperti itu, dia cloning. Maksudnya dia copy paste kepada yang lain, dia sampaikan kepada temannya. Iya. Sehingga ini bisa tersampaikan agar mereka tidak terpengaruh money politik. Memang ini susah. Kenapa? Karena prinsipnya masyarakat pesta demokrasi ya pestanya rakyat katanya. Inilah kesempatan. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Tetapi kan kalau kita hitung-hitungan, wah repot ini. Kita tidak mencerahkan masyarakat. Jadi yang kasihan kalau dia punya potensi tapi tidak punya duit, ya kasihan kan. Makanya ya memang butuh waktu. Ya ini tugasnya KPU berserta kami juga. Ya termasuk Bawaslu itu independen. Bisa memantau, bahkan kami bekerja sama dengan Bawaslu melakukan kampung bebas money politik. Ini rencananya ada beberapa kelurahan tapi tidak semua ya. Ini mengingat juga ya setiap ada seperti itu kan berbasis anggaran. Betul. Jadi mudah-mudahan ya step by step lah, demi tahap kita lakukan sehingga masyarakat ini bisa tercerahkan ini. Ya daripada itu pakai money politik, mendingan dananya itu untuk mengedukasi masyarakat aja deh bagaimana memilih yang baik. KPU juga ada kerjasama dengan Kesbangpol. Sudah beberapa angkatan ini kami membentuk kader kelurahan peduli pemilu dan pemilihan. Apa itu Bu? Di situ kita melakukan pengkaderan terhadap masyarakat di setiap kelurahan, menyampaikan edukasi-edukasi yang paling mendasar terkait dengan bagaimana seharusnya menjadi pemilih yang benar gitu. Bukan pemilih yang baik, pemilih yang benar. Pemilih yang benar ya, bukan yang baik. Baik belum tentu benar. Kalau benar pasti baik. Iya, wah masuk. Menjadi pemilih yang benar. Kita sudah ada beberapa angkatan dan ini kami sangat berharap bahwa ini selalu menjadi kegiatan berkelanjutan antara KPU dengan Kesbangpol. Mengingat bahwa masyarakat tuh memang mengubah paradigma masyarakat terkait dengan pemilu dan pemilihan ini, itu bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam 1 atau 2 tahun saja. Tetapi ini berkelanjutan terus-menerus, continue, dan harusnya dilaksanakan oleh semua pihak. Dalam kegiatan tersebut itu kita memilih kader-kader diambil dari kategori-kategori pemilih yang memang masuk dalam pantauan KPU sebagai pemilih-pemilih kelompok marginal. Di antaranya ada perempuan. Perempuan selalu menjadi termarginalkan. Perempuan selalu menjadi tujuan, supaya kan itu tadi, karena pemilih perempuannya jumlahnya cukup besar. Kalau tidak diberi edukasi dengan benar, tentu bahaya untuk keberlangsungan demokrasi. Saya kira begitu. Karena itu tadi, perempuan selalu rentan untuk disusupi pemahaman-pemahaman yang tidak benar terkait dengan pelaksanaan pemilu. Perempuan itu rentan terhadap money politik. Apa saja kalau perempuan mau itu uang, mau itu sembako, mau itu jilbab saja itu, betul. Seragam gitu yang dijanjikan, atau itu sangat rentan terhadap itu. Kemudian perempuan juga sangat rentan terhadap penyebaran berita-berita tidak benar. Terlalu gampang nge-share informasi, sehingga membuat ya itu tadi cepat
tersampaikan berita-berita tidak benar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kadang-kadang ya yang menjadi korban ya perempuan-perempuan juga. Kalau misalnya itu harus berhadapan dengan hukum kan mereka akan menjadi korban. Jadi ini yang selalu senantiasa kita beri edukasi terhadap perempuan. Kemudian juga memberi pemahaman kepada perempuan terkait dengan bagaimana berperilaku, mengambil posisi-posisi yang strategis dalam setiap hajatan pemilu dan pemilihan. Tidak sekedar menjadi tim hore, tidak sekedar pengumpul souvenir, diundang untuk menghadiri supaya banyak jumlahnya peserta kampanye misalnya, tapi bagaimana kemudian perempuan itu mengambil posisi-posisi strategis dalam setiap hajatan tersebut. Kalau misalnya mereka tergabung dalam satu kelompok, apakah itu partai politik atau kelompok-kelompok yang dibuat oleh partai politik, itu bagaimana supaya perempuan itu posisinya jangan hanya jadi tim cheerleader atau sekedar pembagi konsumsi deh, gitu. Pengumpul souvenir, pembagi souvenir ya gitu. Tapi bagaimana kemudian perempuan diberi peran gitu yang lebih strategis, misalnya menjadi komandan komandan lapangan misalnya yang mengontrol. Karena kan kalau dari sisi saya, mungkin saya perempuan tuh lebih teliti mengurusi hal-hal yang tidak mau melanggar aturan. Kalau perempuan itu ya teliti gitu-gitu. Jadi tidak sekedar, kami selalu menyampaikan ke partai politik, ayolah jangan membuat perempuan itu selalu menjadi kelompok subordinasi laki-laki saja gitu. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan partai, diusahakan perempuan tuh diikut sertakan, diberi pendidikan, dilakukan semacam pengkaderan, supaya nanti di setiap pemilu itu tidak lagi keteteran mencari kader perempuan. Iya, betul. Ya, jangan sampai di setiap pemilu nanti keteteran untuk mencari calon-calon perempuan, calon-calon yang akan dijadikan anggota legislatif, calon anggota legislatif. Betul. Karena kan dalam logikanya ini ya, ketika akan menjadi peserta pemilu, partai itu kan diharuskan untuk memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Iya. Harusnya kan itu sudah ada calon untuk perempuannya minimal 30% di partai minimal itu. 30%. Ya, jadi tinggal nanti ketika masuk masa pencalonan ya tinggal diambil saja, disiapkan saja. Ayo jadi caleg di dapil ini, ayo jadi caleg di dapil ini. Ya. Tidak harus keteteran mencari kesana kemari. Kemudian juga ketika sudah misalnya terpilih menjadi anggota legislatif, sudah menjadi anggota legislatif yang siap, yang gitu. siap betul-betul, dia siap bertarung seperti itu. Betul-betul siap untuk menjadi pengawal aspirasi rakyat. Betul. Gitu. Ya, itu harus jadi petarung yang tangguh. Iya. Seorang petarung yang tangguh itu adalah pandai membaca medan, bisa menganalisa, mengayomi. Wah, banyak. Kadang-kadang ada seperti ini yang banyak beredar. Iya kan jadi perempuan enak karena selalu diutamakan karena harus ada 30%. Oh, begitu. Semua perempuan untuk menjadi peserta pemilu itu harus 30%. Jadi asal cukup 30%. Ya, pokoknya mencukupi saja, mencukupi kursi, gitu. Asal-asalan tidak akhirnya. Seperti itu. Harusnya kan tidak seperti itu. Betul. Harus ada pengkaderan perempuan karena betul qualified di situ. Karena ini tindakan afirmasi ini diambil memang untuk meningkatkan pemahaman perempuan, meningkatkan kesadaran perempuan terkait dengan yang namanya pemilu dan pemilihan ini. Baik, memang saya percaya kalau perempuan sudah ngumpul, ada satu kelompok namanya 1000 mulut. Wah, ini luar biasa. Baik, Sobat Bedu, saya akan kembali lagi jadi tim sosialisasi. Lintas Berita pukul 10, saya Raisya Endo dan narasumber akan kembali lagi. Baik, waktu yang membatasi kita Sobat Peduli. Kalau obrolan tentang pemilu apalagi pesta demokrasi itu panjang banget gitu kan. Tapi bersyukurnya saya terima kasih kedua narasumber kita berkenan hadir di sela-sela kesibukannya, dan terima kasih lagi saya appreciate banget sama manajemen yang tidak henti-hentinya dan gak bosan-bosan ngundang lagi. Oh, hari ini gak datang diundang lagi, hari ini gak datang narasumbernya. Kami memahami kesibukan narasumber itu sendiri. Nah, kan ini sekarang
kita sudah memasuki tahapan ini untuk calon dari partai yang disuguhkan. Sementara ini sedang menuju ke perbaikan seperti itu sampai dengan November. Lalu sebagai Kesbangpol sendiri, ya, ini kita ke Pak Kabid, partisipasi itu tadi hubungannya. Ini KPU badan independen, betul? Ya. Lalu apa hubungannya ini? Kita kan melakukan sosialisasi, literasi, edukasi terkait perundang-undang yang mengenai pemilu kan. Disinilah kita fasilitasi, ya, masyarakat kita hadirkan KPU sebagai penyelenggara. Tentu kan ini termasuk kalau pilkada nanti, insya Allah ada juga bantuan dari pemerintah daerah itu. Inilah partisipasi pemerintah daerah. Ya, untuk pelaksanaan pesta demokrasi. Ya, tapi kalau pemilu ini biasanya dari pusat, tapi kok pilkada ya ada bagian daripada pemerintah daerah. Baik, Pak Ustadz, tadi sempat disampaikan bahwa sempat sosialisasi di TV Peduli. Ya. Berdua? Terlambat dia tadi keluar daerah. Berarti sendiri pada saat itu. Ya, artinya hanya 96,9 FM yang bisa mendudukan dua aktor ini ya di Radio Peduli. Dan tentunya sadar atau tidak bahwa kita masih sangat butuh radio. Karena apa? Memang kita bisa sosialisasi secara manual, mengundang umpamanya masyarakat sebagai partisian pada saat seminar ataupun pertemuan-pertemuan. Tetapi ketika kita menggunakan radio, otomatis yang pertama mengena kepada semua, mengena kepada seluruh pendengar. Karena pendengar kita bukan hanya di Kota Parepare saja. Bisa jadi masyarakat Kota Parepare yang ingin tahu perkembangan Kota Parepare yang di luaran sana, mereka bisa mendengarkan Radio Peduli melalui live streaming. Nah, saya sangat berterima kasih kedua tokoh ini hadir di sini. Yang satu perempuan, yang satu juga dari Kepala Bidang Poldagri dari Kesbangpol maksud saya. Terima kasih sudah hadir. Nah, ini hubungannya ternyata seperti itu, gitu kan. KPU sendiri sejauh ini sudah tahap perbaikan itu sendiri, kemudian sudah memberikan edukasi, sudah berupaya bagaimana para emak-emak ini tidak terpancing, tidak hanya sebagai penghori saja, pembagi souvenir dan lain sebagainya, tapi betul-betul bisa menjadi wanita yang qualified sehingga the next atau mungkin pada pemiluan ini mereka bisa menjadi wanita yang dipilih dan terpilih untuk duduk di kursi yang disiapkan tadi itu, bukan hanya mengisi kekosongan. Nah, edukasi ini saya yakin sudah dilakukan seperti itu. Lalu takarannya itu berapa persen sih yang sudah dilakukan oleh pihak KPU untuk melakukan sosialisasi dan ini kayaknya ngena deh, program seperti ini ngena nih kayaknya kepada ibu-ibu. Itu seperti apa, Bu, upaya dari KPU yang sudah dirasakan ngena ini? Jadi kalau di KPU itu kegiatan sosialisasi baik dan juga pendidikan politik itu kami lakukan bukan hanya ketika seperti misalnya menjelang pemilu ini saja. Baik. Tetapi misalnya siklusnya kan begini, selesai pemilu itu masuk siklus baru. Baik. Jadi kemarin setelah selesai 2019 kita kemudian memasuki siklus baru untuk menyiapkan pemilih-pemilih. Baik. Untuk menjadi pemilih yang benar, pemilih yang melek terhadap politik masyarakat, yang kemudian jika ada hajatan pemilu sudah siap untuk masuk menjadi. Jadi begitu selesai 2019 kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, yaitu tadi salah satunya misalnya dengan melakukan kader pendidikan kader kelurahan peduli pemilu dan pemilihan. Baik, gitu. Baik, artinya wanita sekarang, perempuan yang ada di Kota Parepare ini, artinya tadi kan ada bahasa bahwa jangan sampai hanya mengisi kekosongan kursi aja, gitu kan? Artinya sekarang kata-kata itu bisa diminimalisir. Mengapa? Karena sudah ada pengkaderan. Jadi kita tidak perlu ragu lagi bahwa kursi yang sekarang diisi oleh perempuan itu bukan hanya sekedar mengisi kursi. Karena tadi itu sudah ada pengkaderan jauh sebelumnya. Bagaimana, Bu? Harusnya kan partai politik juga melakukan pengkaderan secara internal terhadap anggota-anggotanya. Itu kan didukung oleh pemerintah melalui dana yang digelontorkan oleh pemerintah setiap tahun kepada partai untuk, yaitu tadi salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pendidikan politik dan pendidikan pemilih kepada kader-kadernya. Bukan berarti Ibu akan mengatakan bahwa perempuan yang diisi kursi-kursi sekarang ini orang-orang yang tidak qualified kan? Bukan. Maksud saya adalah itu tadi,
kalau sudah masuk tahapan pemilu, itu partai-partai tidak perlu lagi keteteran mencari, Baik. oh kita keteteran tidak punya calon perempuan nih. Nah kan faktanya sekarang adalah partai-partai ini ada calon perempuan yang diusung, kemudian ada calon perempuan yang terpilih, dan semuanya sudah melakukan kegiatan-kegiatan ya memang khususnya adalah untuk mengawal aspirasi masyarakat yang memilih gitu. Baik, terima kasih. Ini waktu sangat terbatas Bu ya. Kalau saya tuh jangan dipilih Bu. Kenapa? Saya jadi penyiar aja deh. Kalau disuruh memilih, pilih aja 96,9 FM gitu ya. Dengerin terus gitu. Baik Pak Kabid, ini berkenaan dengan Kes Bangpol, tentu ini adalah satu PR tambahan tentunya untuk pesta kita di pemilu ini gitu. Ada nggak saran-saran kepada masyarakat ini? Saya tindak lanjuti penyampaian beliau bahwa memang ada dana partai politik, dana hibah. Kebetulan bidang kami itu hibah, nama saya juga itu Pak. Dana hibah 10.756 per satu suara. Baik. Jadi benar kata Ibu dari perwakilan KPU bahwa memang harus sudah disiapkan ada, karena dari dana hibah itu 60% untuk pendidikan politik, kemudian 40% untuk dana administrasi parpol. Jadi ya ini tergantung parpolnya bagaimana menggunakan sebaik-baiknya, terutama ibu-ibu ya, sehingga tidak keteteran. Jangan sampai nanti mau dekat-dekat pencalegan baru cari itu. Baik, kalau berkenaan dengan dana partai, sudah berapa persen yang keluar? Dan sudah masih ada berapa persen yang belum terpakai? Untuk sementara dalam proses langsung satu kali. Oh, langsung satu kali. Keluar. Jadi tidak bertahap gitu ya? Tidak, langsung kita Dasarannya dari mana itu Pak? Ya? Dasarannya dari mana itu? Itu kan ada aturan bahwa dari masing-masing partai bahwa iya. yang punya kursi di DPR. Yang punya kursi di DPR. Baik, baik. Ya, sudah dikasih tanda. Ya, siap. Terima kasih. Tambah-tambah Ditambah lagi ya. Ya nanti bisa diundang lagi kepada manajemen ya, karena kan memang pemilu kita kan masih tahun 2024 gitu kan. Seru banget ini supaya masyarakat itu open minded. Mereka mengerti tentang KPU, tugas Kes Bangpol apa, seperti tidak ada kesimpang siuran sehingga memberi celah untuk pihak ketiga meniupkan angin kurang baik ke kiri dan ke kanan ini yang berbahaya. Sekedar informasi bahwa dana pemerintah ke partai politik itu termasuk yang tertinggi di Sulawesi Selatan, 10.756 per satu suara. Itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan Pare-Pare? Saya tidak akan bertanya itu Pak. Nanti buat next. Saya udah Tertinggi di dikasih Sulawesi tanda Selatan. soalnya. Baik, terima kasih buat Pak Kabid. Terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih Pak Kabid sudah berkenan hadir ya. Kemudian terima kasih juga dari KPU Ibu Safitri Sudirman ya. Safriani. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya sengaja bikin begitu, langsung dikoreksi pasti gitu kan. Mudah-mudahan secepat itu ketika ada temuan langsung koreksi gitu. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak ya yang berkenan hadir di Apa Kabar Pare-Pare. Terima kasih kepada manajemen, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.